Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah menunaikan kefarduan kita berjamaah. Kita isi dengan tausiah agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah al-Islam, hingga termasuklah kita pengikut sunnahnya. Hendaklah kita haturkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan sahabiat serta pengikut-pengikutnya sampai hari yang dijanjikan. Amin. Hadirin bapak-bapak, para tetuha guru agama, alim ulama, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada tema yang kita kemukakan adalah jahiliyah modern atau jahiliyah abad kini. Karena kita sebentar lagi memasuki tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masalah jahiliyah itu adalah masalah yang selalu disebut-sebut, gitu kan. Apakah jahiliyah itu hanya terjadi pada bangsa Arab di Jazirah Arab saja? Ternyata kesimpulannya, siapa saja, di mana saja, bangsa mana saja yang maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi tapi tidak tunduk kepada aturan Allah, itu disebut jahiliyah. Jahiliyah. Uraiannya adalah masalah rububiyah dan uluhiyah. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, itu kan. Secara garis besar dalam ilmu tauhid itu, percaya kepada rububiyah dan uluhiyah. Percaya atau beriman bahwa Allah Maha Kuasa mencipta segala sesuatu, kemudian menyembah kepada Allah saja. Itu kan sempurna. Percaya kemudian menyembah. Yang jadi persoalan itu adalah percaya saja tapi tidak menyembah. Itu pangkal pembahasan kita jahiliyah abad modern. Sekarang rububiyah dalam ilmu tauhid, meskipun kita sudah kenal semua, rububiyah itu artinya percaya kepada Allah bahwa Allah itu kuasa. Tandanya kuasa, dia mampu mencipta segala sesuatu, kemudian dari ciptaannya yang sudah ada itu diciptakan lagi yang baru, gitu. Sehingga sesuatu menjadi ada, kemudian ada baru,
Lalu kita meyakini dia adalah maha kuasa. Adapun uluhiyah adalah soal menyembah. Satu-satunya ilah yang wajib disembah. Nah, itulah yang menjadi sebab diutusnya rasul-rasul ke dunia. Kenapa kita katakan rasul-rasul? Rasul-rasul diutus ke dunia sejak zaman Nabi Adam, telah memperkenalkan Tuhan yang maha kuasa itu Allah. Lalu karena bangsa-bangsa itu silih berganti, zaman Adam alaihissalam telah diberitahukan tentang Rabb. Lalu hanya karena hidup manusia dari zaman ke zaman silih berganti, itulah yang menyebabkan interpretasi tentang Tuhan sebagai Rabb bermacam-macam dan berjumlah. Bermacam-macam dan berjumlah. Hadirin, pertama-tama tugas Rasul adalah membenahi penyimpangan rububiyah. Penyimpangan bahwa kita percaya saja kepada Allah, tapi silih berganti manusia menyebabkan Tuhan itu bermacam-macam interpretasi, ada yang berjumlah dan bermacam-macam. Kalau ada istilah syirik dalam hal ini adalah syirik rububiyah, syirik tingkat rububiyah. Dan perkara ini juga harus dibersihkan. Syirik rububiyah. Hadirin, bahwa penamaan percaya kepada Tuhan yang maha kuasa itu telah berlangsung sejak manusia dalam kandungan. Artinya siapa saja manusia dimanapun saja, ia telah dibekali dengan bibit kepercayaan bahwa apabila dia tumbuh setelah roh itu ditiupkan kepada manusia dalam janin, apabila ia tumbuh kemudian dia mencari Tuhan. Jadi Tuhan sebagai bukti Rabb atau Tuhan yang maha kuasa menjadikan, mengatur, memelihara, bahwa sejak zaman ajali Allah telah mempersaksikan dirinya di hadapan roh-roh ciptaannya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna inna kunna an hadza ghafilin. Terjemahan secara letterlek, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Nah, jadi Rabbun itu adalah penamaan bahwa segala sesuatu yang sifatnya ciptaan maka Rabbun. Alastu birabbikum, betulkah kami menyaksikan betul engkau Tuhan kami? Lalu persaksian itu agar hari kiamat nanti kamu, kata Allah, tidak berkata inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lalai. Ternyata roh-roh yang menyertai manusia itu sudah bersaksi bahwa adalah Rabb, Tuhan pencipta. Ya Allah, ya Rabbi, berarti konsentrasi pemikiran kita adalah penciptaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan,
artinya Tuhan yang mencipta. Tidak engkau ciptakan sesuatu ini dengan batil. Itulah yang disebut dengan fitrah manusia yang dibawa manusia sejak dalam kandungan. Berbeda-beda hasil penemuan manusia tentang Tuhan itu tergantung kepada informasi dari pengasuh. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjis au yunassiranihi au yumajjisanihi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi tergantung kepada pengasuh, kepada orang tuanya. Kebetulan sistem yang dianut oleh orang tuanya itu menurut sistem Yahudi, maka berketuhananlah menurut Yahudi. Yahudi itu ada dikenal dengan Uzair anak Allah. Nasrani Al-Masih, Islam Allah. Kemudian disebut-sebut Majusi. Majusi itu agama penyembah, agama ardi, agama penyembah api. Lalu untuk apa itu? Hingga pada hari kiamat nanti roh-roh yang menyertai kita itu bersaksi kepada Allah bahwa kami tidak pernah lengah, tidak pernah lalai terhadap kesaksian-kesaksian ini. Jadi di mana saja manusia di muka bumi yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, itu adalah dalam bahasa sejarah itu satu kebohongan. Pada Perang Dunia Kedua itu tercatat di dalam buku sejarah itu seorang penerbang berkebangsaan Rusia, tentu beraliran komunis, tidak percaya kepada Tuhan. Ketika pesawatnya dibombardir oleh sekutu, jatuh, kemudian dia berteriak Tuhan. Artinya kepercayaan kepada Tuhan itu pasti, dan orang yang tidak mempercayai kepada Tuhan itu adalah satu kebohongan. Lalu di sini dicatat, dulu sebelum Islam, kira-kira 15 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ya, ada pasukan Abrahah. Di dalam sejarah itu tertulis Al-Ashram. Kita cermati tentang apa itu Al-Ashram. Rupanya Abrahah itu sedikit cacat di bibirnya, sumbing gitu kan. Bermaksud mengambil alih penguasaan Ka'bah. Sebelum dia bertekad untuk menghancurkannya, tiba-tiba bertemu dengan salah seorang tokoh Quraisy, Abdul Muttalib. Yang pertama dia lakukan adalah merampas onta milik Abdul Muttalib itu berjumlah 100 ekor onta sebelum menghancurkan Ka'bah. Cita-cita Abrahah Al-Ashram ini untuk setiap tahun itu orang berhaji ke Kanisah, gereja Kanisah Qulyus di Yaman. Lalu berencana merampas onta, kemudian mudah-mudahan dengan dirampas onta ini sarik tokoh-tokoh Quraisy, kemudian keluar datangan tokoh-tokoh Quraisy, kemudian dilumpuhkan tokoh Quraisy, maka serta-merta Ka'bah dapat dikuasai. Tapi tidak, dia bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu kata Abdul Muttalib, jika tuan-tuan menginginkan Ka'bah, ambil saja kepada pemiliknya. Allahu sayahmiha, Allah penguasanya, pemiliknya. Adapun onta-onta ini
unta ini milikku, kembalikan kepadaku. Jadi Abdul Muthalib itu menunjukkan bahwa Allah penguasa pemilik Ka'bah, Rabb itu kan, percaya kepada Tuhan penguasa Ka'bah. Lalu akhirnya Abraha bergerak, lalu dihujani dengan burung ababil, melempar dengan batu-batu panas pijar gitu. Sehingga jadilah mereka seperti daun dimakan ulat gitu. Nah, gambaran tentang di Mina ketika itu, Rasulullah itu melintas di Mina itu, Mina Jadid, berjalan cepat seolah-olah berlari, berjalan cepat seakan-akan hendak berlari, melintas di bekas tempat tentara Abraha itu dihancurkan, namanya Mina. Lalu sekarang pemerintah Arab Saudi itu menamai Mina Jadid karena membeludak jamaah untuk bermalam di Mina keluar dari Arafah itu sangat banyak, maka di Mina Jadid itu dibuka sebagai tempat mabit di Mina. Tapi kemudian ulama, waktu mabit itu adalah tengah malam, sehingga setiap kami datang ke sana ada jamaah-jamaah yang difatwakan oleh ulama itu supaya pada waktu tengah malam datang aja ke Mina nang kada nang Mina biasa, tidak termasuk Mina Jadid, untuk bermalam sekedar melintas jam itu tengah malam, maka sahlah sudah bermalam di Mina. Nah, kemudian kembali lagi ke Mina Jadid. Itu problem tentang Mina Jadid. Hadirin, nama Allah Tuhan sudah dikenal oleh bangsa-bangsa, apalagi bangsa Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, melintasi suatu zaman yang disebut zaman jahiliyah, zaman kegelapan iman. Nah, pada zaman itu digambarkan ciri khas jalan pikiran manusia dalam perkara sembah menyembah itu mengikuti hawa nafsu gitu. Menyembah Allah tapi mengikuti hawa nafsu. Itulah gambaran yang dihadapi oleh Rasulullah. Lalu dalam banyak ayat Al-Qur'an digambarkan tentang wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallahu, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Sambungan ayat, qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, bal aksaruhum la yaqilun, tapi kebanyakan mereka tidak berpikir. Allah yang disembah itu, ya, Allah sembah itu, menyembah Allah juga, tetapi kemudian ada berhala-berhala. Dalam sejarah tercatat 250 berhala berjejer di Ka'bah itu sebagai perwakilan suku. Kemudian yang sebagai suhunya Lata, Uzza dan Manat. Lalu Rasulullah ngujuk, kalau menyembah Allah, mari kita singkirkan berhala-berhala itu. Mereka menjawab, kami menyembah Allah, dengan adanya berhala-berhala ini tentram hati kami agar kami menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat, lalu dinamakan bertawasul. Itu dinamakan musyrik. Dalam firman Allah surah Az-Zumar, wallazina ittakhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah berhala yang ada di dalam sembahan kami itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya
musyrik. Nah, itulah pula sebabnya orang-orang jahiliyah itu dinamakan dengan kaum musyrikin. Dinamakan syirik besar karena objek yang disembah itu jelas. Objek yang disembah jelas berhala di samping menyembah Allah. Itulah maka bangsa Arab dinamakan jahiliyah. Tetapi Al-Quran tidak menyebut bangsa Arab saja. Bangsa mana saja dan di mana saja apabila menyembah Allah tapi kemudian dengan perantaraan itu dinamakan musyrik. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu apa anta takuna alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka apakah kamu akan menjadi pemelihara atasnya? Jadi menyembah Tuhan tergantung kepada selera. Orang-orang yang disebut jahiliyah pada masa itu bukan berarti orang bodoh sebagai lawan dari pintar. Bahkan banyak dari mereka kaum intelektual, para pujangga dan ahli syair dan kaum spiritual. Dalam banyak ayat tergambar kisah peradaban umat-umat terdahulu betul-betul merupakan bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi di muka bumi. Awalam yasiru fil ard. Tawaran Allah. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Bagaimana akibat yang dirasakan oleh orang-orang sebelumnya? Artinya mereka berjalan di muka bumi menyaksikan bagaimana majunya orang-orang terdahulu. Jadi bukan berarti mereka bodoh ditambah dengan ketiadaan ilmu pengetahuan. Itu hanya sindiran-sindiran. Ayat ini sebagai peringatan kepada penentang dakwah bahwa setinggi apapun kemajuan peradaban, keahlian dan kepintaran, ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila tidak berpetunjuk kepada hukum Allah, akan datang masa kehancuran. Hadirin, demikian gambaran tentang jahiliyah. Lalu ditawarkan kepada kita, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Lalu kesimpulan terakhir adalah kalau kita menyembah Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah secara rububiyah, kemudian kita yakini bahwa Allah satu-satunya yang wajib kita sembah dalam simpul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi penelitian kawan-kawan, hanya satu kalimat la ilaha illallah yang tidak mesti bibir mulut itu dikantup-kantupkan, mulut menganga pun mengucapkan la ilaha illallah. Jadi misalnya kita mentalkinkan orang yang sudah menjelang mati. Rasulullah mendatangi Abu Talib paman beliau ketika itu menjelang akhir. Katakan, hai paman, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan ini aku bersaksi pada hari kiamat bahwa paman telah mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini tidak terlihat mengucapkan atau tidak. Kalau sahabat melihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu diam padahal membaca, ternyata dilihat dari gerak-gerik jenggotnya, gitu kan. Lalu ucapan la ilaha illallah ketika saudara kita menghadapi sakaratul maut,
diharapkan tenang. Jangan ribut, apalagi misalnya membaca Yasin. Satu datang membaca Yasin, setelah membaca datang lagi satu membaca Yasin. Orang sakratul maut itu perlu tenang. Apabila pembimbing sakratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah, ada tanda-tanda dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah cukup. Maka jangan ribut, jangan berisik dengan bacaan-bacaan yang banyak. Lalu paman beliau memang diyakini bahwa paman itu menganggap, tapi datang segala Abu Jahal, Abu Sufyan, hai Abu Talib, apakah sampean telah melupakan agama Abdul Muttalib? Maksudnya sampean melupakan agama terdahulu. Lalu Abdul Muttalib itu seolah uring-uringan, seolah-olah tidak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Nabi berdoa untuk paman beliau Abu Talib itu semoga diampuni walaupun ditegur oleh Allah. Lalu karena doanya, karena jasa-jasa paman beliau Abu Talib itu banyak terhadap Islam, banyak terhadap keselamatan Rasulullah, maka berdoa, akibat doanya itu adalah Abu Talib tetap di neraka, tapi diangkat di neraka paling atas. Semestinya beliau ditempatkan di neraka paling bawah. Itulah faedah dari pemurnian tauhid la ilaha illallah. Kemudian apabila kita masih hidup menyembah kepada Allah, menyembah Allah juga, tapi masih menunda-nunda dengan alasan rapat ke Detuntung, alasan seminar masih, itu kan, alasan itu, pakaian kada bersih, itu kan. Berarti pakaian tidak bersih itu, Islam mengajarkan bahwa pakaian itu wajib bersih. Sejak di taksi kadang-kadang tiba waktu salat asar, supir berhenti, ada kesempatan melaksanakan waktu asar, alasan pakaian bersih. Islam itu naik taksi pun harus pakaian bersih, gitu, untuk memurnikan ketaatan kepada Allah. Demikian bahwa pemurnian tauhid dari memperturutkan hawa nafsu adalah memurnikan la ilaha illallah. Kemudian pengejauhan tahan dari taat kepada Allah itu dilihat dari ibadah salat kita. Lalu salat itu tidak ada istilah diqadha, salli qa'iman, kata Rasulullah, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, duduk. Kalau kamu tidak mau berduduk, fa ala jambin, maka berbaring. Artinya salat wajib ditunaikan pada waktunya. Itulah usaha ikhtiar kita berlepas diri dari tuduhan kejahiliahan. Selamat dari tuduhan kejahilian. Barakallah. Sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, kita diskusikan setelah kita tutup. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.